Direkam mlebu TV sekolah. Soalnya Bu Sri kewalahan nih, seorang diri ngambil TV sekolah, ngangkat videonya. Iya. Saya iyalah. Habis ini ya. Oh, ditenori ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya ada gak kerungu? Waalaikumsalam. Oh. Oh iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Anak-anak sehat? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Pak. Ada yang izin sakit temannya barangkali? 9? 9 apa? Ada yang sakit temannya? Ini ternyata ada temanmu yang sakit ya 9G, Arum. Kita doakan, mudah-mudahan lekas sembuh ya. Supaya bisa beraktivitas lagi, bisa ikut pembelajaran lagi itu ya. Mudah-mudahan anak-anak juga sehat. Tolong dijaga ya kesehatan, karena 1 minggu lagi kamu sudah PAT ya. Penilaian akhir tahun. Hari apa anak-anak PAT-nya? Hari apa? Senin. Hari Senin. Jadi tolong diusahakan jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Ya, kalau enggak penting amat, diusahakan jangan keluar kota atau jangan keluar rumah. Kalau tidak ada kepentingan yang sangat urgen ya, jaga kesehatan. Apalagi kamu sudah kelas 9. Itu ya. Sebentar lagi kamu sudah harus persiapan untuk ke SMA. Ada yang sudah sekolah keluar kota, ancang-ancang? Mega? Saya Kemana? ke Pulungan, Pak. Ke Pulungan SMK. Iya, Pak. Ya, alhamdulillah. Wafi 9A. Kemana Wafi? Mega, kemana Mega? Di Pandaan, Pak. Mudah-mudahan anak-anak semuanya yang sekarang kelas 9 nantinya ya sebentar lagi yang mau ke SMA, SMK mudah-mudahan diberi kelancaran dan diterima. Amin. Amin. Ya, sekali lagi pihak Amin. sekolahan berpesan jaga kesehatan. Karena sesuai dengan yang sekarang kita bahas untuk agama yaitu toleransi. Ya, bab terakhir. Toleransi dan menghargai sesama. Sebenarnya praktek ini sudah kita jalankan anak-anak ya. Kamu mengikuti protokol kesehatan, itu setidaknya adalah praktek dari toleransi. Itu ya, supaya orang lain tidak ketular
Penyakit kan itu ya, menghargai sesama. Itu kan toleransi. Jadi tidak harus toleransi itu dalam hanya segi agama ya. Ya, sekarang bab terakhir ya. Bab 9. Kelas 9. Oh, bab 10. Toleransi, perilaku toleran. Saya kira kamu tahu ya toleran itu. Ya, Dwita. Dwita. Toleran itu satu contohnya seperti apa sih yang pernah kamu lakukan? Toleran. Toleran. Hai, siapa yang bisa memberi contoh? Saya pernah melakukan sesuatu yang itu merupakan toleransi saya kepada orang lain. Siapa? Angkat tangan. Perilaku kamu sehari-hari. Toleran. Hai, siapa yang bisa memberikan contoh? Saya minta izin anak-anak ya. Ada yang mau dibetulkan. Normal ya sekarang ya. Tidak putus. Oh, katanya Dimas kok putus. Ya wis ndak putus. Katanya Dimas. Heeh. Katanya Dimas putus. Tapi orang enggak bilang itu. Iya. Sih, coba tanya anak-anak dulu. Tadi putus enggak? Coba. Ya diulangi jenengan. Tadi putus enggak siaran tadi, anak-anak? Enggak, Pak. Oh enggak. Oh ya, sudah terima kasih. Ya, dilanjut ya. Ya, saya ulangi. Ya. Toleransi. Bab terakhir dari bab toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok. Ya. Antar suku, antar daerah. Karena kita tidak terlepas dari hidup bersosial ya anak-anak ya. Ika 9C joget apa Ika TikTok ta? Ya. Kita tidak terlepas dari apa? Kita hidup saling menghormati karena kita adalah makhluk sosial. Apalagi Indonesia ya, bersuku-suku dan terdiri dari berbagai suku dan bahasa. Lah di situ dipersatukan dengan satu toleransi yang menghargai orang Jawa, menghargai orang Madura. Orang suku Madura menghargai orang Sunda. Lah di situ kalau ada saling menghargai, maka di situ ada apa? Di satu daerah kalau saling menghargai, maka di situ akan ada saling percaya, persatuan itu terjadi. Kalau saling tidak menghargai, mementingkan kepentingan sendiri, ya itu namanya toleransi, ya, menghargai antar kelompok. Apalagi sekarang, kamu tahu ya, kadang-kadang anak-anak itu bentuk kelompok sendiri-sendiri. Geng itu katanya itu. Walaupun geng itu konotasinya adalah negatif ya. Ini kelompok 9A kumpul dengan kelompok 9A. 9B kumpul dengan kelompok 9B.
Ya, 9G kumpul dengan 9G. Ya enggak apa-apa sih ya. Tapi kalau kamu bentuk kelompok seperti itu dalam rangka untuk unggul-unggulan, ya, nah ini ya juga ada nilai negatifnya. Itu ya, yang merasa pandai, kelompok merasa pandai, tidak mau menghargai kelompok yang, ya, kelompok yang merasa tidak pandai juga sama. Nah itu kan menghargai juga sama, menghargai individu di dalam masyarakat, dalam lingkungan lainnya. Bahkan kamu di rumah saja itu juga harus toleran ya, saling menghargai. Bahkan kamu di rumah loh ya. Ya, kamu dengan adikmu. Kan itu ya. Kamu dengan kakakmu. Kamu dengan orang tua. Ya, kamu dengan tetangga. Itu kan ada saling menghargai ya. Kalau tidak ada saling menghargai, ya individualis nanti itu. Ya, saling menghargai. Bahkan Islam sendiri sangat menjunjung tinggi akan adanya toleransi. Agama Islam sendiri loh ya. Dan ini sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu pertama kali menyebarkan agama itu bukan tanpa rintangan ya. Di Makkah itu dimusuhi. Di Madinah juga sama. Tetap Nabi Muhammad itu menghargai. Itu sudah dicontohkan. Ya, Nabi Muhammad tidak pernah memusuhi orang yang berlain agama. Ya, bahkan sering Nabi Muhammad itu waktu ibadah disakiti, waktu ibadah dihalangi, dilempar batu, ya tidak pernah marah. Ya, tidak pernah marah, bahkan memaafkan. Di Madinah juga sama. Ya, itu sudah dicontohkan oleh Nabi. Bahkan kalau di Madinah itu ada agama apa anak-anak? Di Madinah itu waktu Nabi pertama kali menyebarkan agama Islam itu terkenal dengan piagam apa? Di Madinah. Piagam, piagam apa? Piagam Madinah. Nah itu salah satu dari piagam Madinah isinya apa? Toleransi, saling menghargai. Ya, saling menghargai antara umat beragama. Nah ini, bahkan suatu ketika Nabi itu pernah ya duduk-duduk dengan sahabat-sahabat, ternyata ada orang Yahudi yang meninggal. Ya, padahal itu orang Yahudi ya. Ya notabene dia adalah bukan orang Islam, orang Yahudi meninggal. Lo itu pun Nabi menghormati, Nabi berdiri sebagai rasa hormat terhadap orang Yahudi tersebut. Lo itu Nabi ya. Lo sekarang itu enggak gitu ya. Toleransi itu kadang-kadang sudah hilang. Sekarang itu. Kalau di Indonesia itu kan ada yang namanya toleransi. Kalau di PKN ya, ada toleransi apa saja itu di PKN itu? Toleransi apa? Antar sesama. Ya, kan ada itu pelajaran toleransi di PKN itu. Toleransi antar sesama. Toleransi antar beragama. Toleransi antar lain agama. Nah, itu toleran. Hidup itu juga diatur. Nah, itu ya. Kita tidak bisa hanya berteman dengan orang Islam saja. Tidak.
kita itu dikelilingi dengan orang yang juga non lain agama, toleran. Ya, toleransi dalam segi kehidupan boleh. Kamu kerja kelompok dengan orang non-Islam boleh. Kamu kerjasama jualan boleh. Ya, kamu bermain dengan non-Islam boleh. Kamu makan-makan dengan non-Islam boleh. Yang tidak boleh itu kamu toleransi dengan orang non-Islam itu dalam hal apa? Dalam hal akidah. Itu ya. Dalam hal akidah itu tidak boleh toleran. Selain dalam luar akidah boleh. Contohnya apa? Kita tidak boleh toleran dalam akidah. Contohnya apa? Ayo silakan dijawab. Contohnya apa? Halo? Dengar? Dengar enggak? Apa? Coba. Suaranya ada enggak kerungu Pak Ridwan? Pak Ridwan. Halo. Pak Ridwan. Suaranya ada enggak kerungu? Suaranya ada enggak kerungu? Dengar, Pak. Dengar. Coba di on ya. Ya. Coba. Saya ingin dengar. Ya. Tadi sudah saya katakan. Toleransi itu berbagai kehidupan boleh ya. Ya. Kecuali dalam akidah yang tidak boleh. Coba contohnya apa? Kalau kita tidak boleh toleran dalam hal akidah, contohnya. Toleransi dalam ibadah. Lah, toleransi dalam ibadah itu tidak boleh. Ya. Coba kameranya dibuka semuanya kameranya. Kameranya. Coba kameranya dibuka. Kameranya. Coba. Ya, kameranya dibuka ya. Supaya Pak Sofi bisa ngecek. Toleran dalam beragama itu tidak boleh. Ya. Contohnya, kamu punya teman non-muslim, waktu hari raya kamu ajak sholat ke masjid. Itu tidak boleh. Kamu punya saudara non-muslim, kalau hari raya diajak, kebalikannya. Kamu diajak temanmu non-muslim, minggu ke gereja itu tidak boleh. Ya, tidak boleh toleransi seperti itu. Selain itu boleh, tidak masalah ya. Kamu makan-makan, silakan. Ya, kamu belajar kelompok, silakan. Tapi satu, ya, dalam akidah. Kuliah ayyuhal kafirun. Ya.
La a'budu ma ta'budun wala antum abidu nama a'bud. Sudah digariskan dengan jelas ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Coba ada yang bisa enggak ngartikan kalimat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Apa artinya itu? Apa artinya? Qul ya ayyuhal kafirun. Coba saya coba dibaca sama-sama sih ayat itu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud sampai selesai. Coba dibaca semuanya. Sama-sama. Bis Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sama-sama. Qul Kul. Wow. Joko. Coba saya baca tadi diselesaikan sampai akhir. Baca. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum mu'abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Itu sudah digariskan ya, sudah jelas itu. Sudah jelas. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah pada wahai orang kafir. Ya. La a'budu ma ta'budun. Ya, wala antum a'budu nama a'bud. Saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, kamu juga sama. Tidak boleh menyembah yang aku sembah lah di situ ya. Nah ini, itu sudah digariskan dalam Al-Qur'an. Ya. Dasar-dasar dari toleransi. Toleransi sesama. Itu dalam hal di luar akidah ya, toleransi sesama itu ya. Toleransi antar seagama. Loh, seagama itu pun juga harus toleran. Jangan sampai satu dengan yang lain itu saling bermusuhan hanya gara-gara perbedaan. Betul ya? Itu toleransi antar seagama. Apalagi sebentar lagi ya, bulan puasa ya. Ada orang sholat taraweh 8 rakaat menyalakan yang 20. Ya, yang 20 menyalakan 8. Padahal itu semuanya apa? Apa tanya apa enggak? Apa? Ya. Ya, ada toleransi antar agama. Umat Islam dengan umat Islam itu juga harus toleran. Ya. Alfa Maret. Coba dibuka kameranya. Bangun, Pak. Pak, woi. Astagfirullah. Ya. Ada satu kelompok itu padahal sama-sama Islam ya. Karena tidak sama dengan ajarannya dikafir-kafirkan. Itu kan ada itu ya. Sesama orang Islam itu ya. Lah makanya dikafir-kafirkan. Ada enggak? Coba dijawab, ada enggak?
Coba dibuka videonya. Ya. Ada enggak orang Islam itu yang mengkafirkan sesama umat Islam? Ada, ya. Enggak mau berjabat tangan. Karena apa? Orang itu dianggap kafir, najis. Padahal sama-sama Islam loh ya. Hanya karena perbedaan yang bukan prinsip. Itu loh ya. Salah satu ya sholat tadi itu. Yang prinsip itu ya, yang rukun itu. Semuanya sama ya. Yang tidak sama, ada. Contoh masalah niat. Ya, ada satu kelompok yang punya apa itu pengetahuan sholat itu tidak harus pakai usolli. Ya, ada yang harus usolli. Loh itu diributkan padahal ya niatnya itu di hati. Lah itu loh ya. Ada orang sholat yang kunut dikafirkan. Yang tidak kunut dianggap salah. Lah itu kan bukan loh kunut dan tidak kunut itu tidak apa-apa kan seperti itu ya. Karena kunut itu hukumnya sunnah. Loh itu dipermasalahkan. Ya. Bahkan kalau di Pandaan itu pernah terjadi ya. Pandaan loh. Beberapa tahun yang lalu itu. Ada orang terawih yang bukan apa. Kalau tidak salah itu hari raya mungkin ya. Beda hari sudah bermusuhan antar desa. Pernah ada itu ya. Jamaah di situ sholat tarawih 8 rakaat tidak mau. Kalau Pak Sohib, ya tidak apa-apa sih ya. Oh di situ 8 rakaat. Kalau saya ingin 20 rakaat, ya di rumah dilanjutkan. Kan gitu ya. Nggak, itu namanya toleransinya kurang itu ya. Toleransi antar sesama agama. Ada lagi toleransi antar lain agama dengan lain agama. Ya seperti tadi itu ya. Itu namanya toleran. Dalam Islam itu sudah ya ada dasarnya. Toleran itu harus supaya bisa memupuk persatuan dan kesatuan. Apalagi dalam Al-Hujurat ayat 13 ditekankan lagi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Itu ya. Artinya wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa. Asalnya satu. Siapa? Nabi Adam kan itu ya. Dijadikan berbangsa-bangsa. Ada bangsa Amerika, bangsa Arab. Ya, ada bangsa Indonesia. Loh, di situ lagi dikelompokkan lagi. Satu bangsa ada bersuku-suku. Apalagi Indonesia sukunya banyak. Ya. Berpulau-pulau. Ya. Berbeda bahasa. Agar kamu saling mengenal. Kan itu ya. Coba nyantel musik dimatikan, ya. Nyantel musik dimatikan. Ayo videonya dibuka lagi videonya. Ayo dibuka lagi. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir.
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Itu ya, bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling punya derajat, ya, bukan orang yang paling punya pengaruh, tapi di sisi Allah itu orang yang punya takwa. Nah, takwa diantaranya adalah orang yang punya sikap toleran. Jadi toleran itu tanda-tanda orang bertakwa kan toleran itu ya. Nah, salah satunya menghargai sesama. Dalam keluarga, menghargai adik kakak, menghargai orang lain. Nah itu, saya ulangi ya. Surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya, itu juga dasar dari sikap toleransi kepada orang lain. Itu ya. Coba dibaca sama-sama surat Al-Hujurat ayat 13. Dibaca sama-sama. Videonya dibuka. Ya, dibaca sama-sama. Seperti surat Qul ya ayyuhal kafirun tadi. Ayo videonya dibuka. Bismillah. Coba apa? Coba dibuka videonya, dibaca. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhan nasu Ya ayuhan nas. Bismillah. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsha wa ja'alnakum syu'aban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Innallaha alimun. Allah alim. Ini. Sadaqallah. Itu adalah dasar yang kedua dari perilaku toleransi dalam agama Islam. Coba, biasanya kalau kita membaca Al-Quran, maka di situ ada satu selip ya pembelajaran tajwid ya. Ya. Coba kamu lihat lagi. Surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Coba ada enggak bacaan qalqalah di situ? Bacaan qalqalah. Ya ayyuhan nasu inna khalaq. Coba bacaan qalqalah. Coba ayat mana? Inna khalaqnakum. Inna khalaqnakum. Qalqalah apa itu? Qalqalah surah. Qalqalah surah. Ya, surah itu kecil. Jadi tidak terlalu memantul. Ya, pinter. Ada lagi di situ bacaan mad wajib. Ada enggak? Ada. Coba dibaca yang mana mad wajibnya? Wa qabaila. Wa qabaila. Dibaca
Berapa harokat itu, Mbak? Mas. 2,5 alif atau 2,5 alif harokat. berapa harokat? 5 harokat. Apa? 2,5 alif atau 5 harokat. 5 atau 6 harokat. Itu mat wajib, bukunya wajib dibaca sekian itu ya. Ya. Namanya mat wajib. Wajib dibaca kurang lebih 5 atau 6 harokat. Wa qabaila kan itu ya. Beda dengan mad jaiz. Ya. Mad jaiz itu di situ ada enggak? Ada. Kalimat Ya Tuhan. ya ayyuhan. Mad jaiz itu membacanya boleh berapa harokat? 5. Harus. Enggak. Boleh. Sunnah. Boleh berapa lagi? Jaiz itu boleh artinya ya. Boleh dibaca 2 harokat boleh. Boleh dibaca 5 harokat. Ya. Ya, boleh itu ya. Makanya dinamakan mad jaiz. Tapi kalau wajib kurang lebih 5 atau 6 harokat. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun. Ada enggak bacaan idhar di situ? Ada bacaan idhar? Ada? Enggak bisa gelai. Ada bacaan idhar? Ada, Pak. Kalimat apa? Mana? Alimun khabir. Alimun khabir. Ya, alimun khabir. Kho termasuk huruf idhar. Selain kho, huruf apa saja termasuk huruf idhar? Ha. 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 Terus? Alif. Ada berapa sih huruf idhar itu? Ada berapa? Ada berapa huruf idhar itu? Hamzah, ha. Ada berapa huruf idhar? Ada 6. Coba Iya. sebutkan. Huruf apa saja termasuk huruf idhar itu? Hamzah, kha, Hamzah, Hamzah, ha, ain, ghain. inha, ha. Ha. Ain. Ain. Hamzah, ha, Hamzah, ha, ain, ghain, ha, ghain, kho. Ain. ha, kho. Ya. Ya. Hamzah, ha, ain, ghin, ha. Itu kan huruf idhar ada 6. Dan 6. Ya. Itu dasar toleransi yang diambil dari Al-Quran tadi ya. Paling tidak ada 2. Yang pertama surat Al-Kafirun. Ya. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang kedua surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang kedua, dasar yang diambil dari Al-Hadis ya. Apa ada? Ada.
Ya. Yang diriwayatkan oleh siapa? Ibnu Majah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah rafa'ahu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qol innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin innama yanzuru ila amalikum wa qulubikum. Itu ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta benda kalian. Ya. Ada orang cantik, pesek, hitam, mancung, kaya, miskin, terhormat, itu tidak masalah. Ya, karena Allah hanya memandang amal dan hati kalian. Betul ya? Nah, ini sama di hadapan Allah itu sama. Orang miskin, orang kaya, orang terhormat, orang petani, orang pekerjaan apapun ya, di sini. Jadi tidak ada perbedaan. Makanya diajarkan kita harus punya sikap saling toleran, menghargai. Apalagi kamu ya, harus menghargai temanmu. Jangan suka menyebut atau merendahkan pekerjaan orang tua temanmu. Itu ya. Jangan dipakai sebagai alasan dia dikucilkan. Kenapa dia? Orang tuanya tidak mampu dikucilkan. Jangan. Karena itu ya jauh dari sikap toleran. Ada orang dijauhkan dari kelompok karena tidak cantik. Ada itu ya. Ada orang yang dikucilkan karena apa? Dia tidak mampu. Padahal dalam Islam toleransi itu jelas. Ya, kita harus menghargai antar sesama. Anak-anak, mungkin hanya itu ya yang saya sampaikan pada materi terakhir kelas 9. Jangan lupa ya, sebelum saya tutup, barangkali ada yang tanya. Ada yang tanya? Ada yang tanya? Saya beritahukan ya, sekali lagi PAT itu dilaksanakan hari Senin insya Allah. Kemudian sekolahan punya program, ya nanti hari Sabtu insya Allah tanggal 27 itu ada istighosa secara virtual. Dengan siapa? Dengan orang tuamu itu insya Allah. Ya kayak seperti ini. Ya juga dengan kamu. Kita mohon pada Allah, ya kita doa bersama, mudah-mudahan kamu itu selalu diberi kesehatan, keluarga kamu ya dijauhkan dari segala musibah, ya dijauhkan dari segala bala, terutama COVID-19 ya. Kita juga mohon nantinya mudah-mudahan kamu diberi kelancaran, kesuksesan di dalam PAT ujian terakhir itu ya. Nah di sini. Itu insya Allah hari Sabtu. Ya, yang jelas nanti ada pemberitahuan lagi. Dan anak ada yang ditanyakan? Ada? Nah ini sekali lagi saya beritahukan nilai agama sudah saya share ya. Ya. Nilai agama sudah saya share. Gitu loh ya. Yang tidak mengumpulkan berarti nilainya itu kosong. Sekali lagi, yang tidak mengumpulkan melalui WA atau lembarannya berarti kosong. Jadi nanti kamu terima rapot, tidak ada nilainya. Rapot UTS. Gitu ya. Yang merasa
Belum mengumpulkan? Ya, saya tunggu sampai besok hari Minggu jam 5 sore. Yang merasa belum mengumpulkan, belum melengkapi. Karena hari Senin itu nilai sudah saya setorkan ke wali kelas untuk diproses dalam rapot ya. Sekali lagi, yang belum mengumpulkan, belum lengkap, silakan dilengkapi. Saya beri batasan waktu sampai besok jam 5 sore. Ya. Sudah? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Tuan. Yes.